Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan ya, masih diberi nikmat iman dan Islam, dan tentunya kita bisa mengadakan kuliah daring, kuliah online yang kedua ya, yang kedua. Nah, di pengantar manajemen. Nah, pertemuan pertama kemarin kita sudah sedikit bahas tentang manajemen itu apa ya. Tentunya teman-teman masih ada yang ingat. Jadi kalau tidak ingat tinggal dibuka rekamannya. Nanti juga saya mungkin setelah kuliah ini akan saya share materinya yang manajemen juga yang hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya, sejarah manajemen atau sejarah evolusi manajemen ya. Manajemen itu sejarahnya bagaimana sih kira-kira gitu. Nah, dulu ilmu manajemen sebelum keluar itu diambil. Habis kuliah. Oke, teman-teman. Nah, ini kelihatan di HP ya. Saya share. Kelihatan, Pak. Oke ya. Nggih, Pak, kelihatan. Oke. Jadi teori evolusi teori manajemen ya. Jadi pemikiran awal mengenai manajemen itu atau biasa disebutkan sebagai evolusi dari teori manajemen itu ada paling tidak 3 atau sampai 4. Yang pertama adalah aliran manajemen ilmiah, yang kedua aliran teori organisasi klasik, kemudian yang ketiga aliran tingkah laku manusia, kemudian yang keempat adalah aliran ilmu manajemen modern ya. Jadi yang keempat itu manajemen modern. Nah, jadi pemikiran awal mengenai manajemen adalah bahwa jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang memiliki berbagai organisasi ya, agar efektif dan efisien. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana melaksanakan, mengorganisir banyak orang ya, itu bisa efektif, bisa efisien. Baik itu perusahaan, baik itu organisasi sosial, baik itu organisasi profit ya kan, atau dulu dalam sistem kenegaraan ya. Machiavelli ya, mengenalkan beberapa prinsip-prinsip yang dapat diadaptasikan untuk diterapkan pada organisasi manajemen masa kini ya. Filsafat Cina ya, Sun Tzu ya, mungkin teman-teman yang sering senang teori perang ya, 200 tahun yang lalu, yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis dan persaingan. Jadi kalau dulu orang menerapkan manajemen itu dalam strategi perang. Tapi hari ini ya kan, perang sudah tidak ada lagi, yang ada adalah perang dan persaingan bisnis. Nah, itu yang kemudian diterapkan.
Manajemen organisasi, ya. Manajemen dan organisasi merupakan produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Nah, jadi manajemen dan organisasi itu adalah hasil dari sejarah. Ya, orang membuat manajemen, orang membuat teori kepemimpinan, pengorganisasian itu dari kejadian. Belajar teori manajemen membantu kita untuk membantu memahami manajemen dan organisasi yang semakin kompleks. Jadi kalau kita belajar manajemen berarti kita bagaimana memahami, ya, mengatur organisasi, ya, yang hari ini semakin kompleks. Nah, teori manajemen adalah sekelompok asumsi yang erat berkaitan dan logis dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati serta menyediakan dasar yang mantap untuk memperkirakan peristiwa yang akan datang. Jadi teori manajemen itu adalah asumsi-asumsi yang erat dan saling berkaitan dan logis, kemudian mampu menjelaskan dua fakta yang diamati, ya kan, untuk memperkirakan peristiwa yang akan datang. Kemudian teori ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang akan dialami. Yang kedua, mempermudah kita berkomunikasi secara efisien. Kemudian yang ketiga, membuat dan menantang kita untuk terus belajar. Jadi teori manajemen ini dimanfaatkan untuk tiga hal. Untuk apa? Untuk fokus terhadap peran, ya kan, yang dimainkan sehingga mereka bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami di masa yang akan datang. Kemudian mempermudah komunikasi, ya. Jadi karena banyaknya orang yang terlibat di dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan komunikasi. Dibutuhkan komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen itu membuat kita untuk selalu belajar, ya, selalu beradaptasi, selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak statis, dia selalu dinamis. Nah, beberapa teori manajemen, siapakah yang mengemukakan? Pertama, Friedrich Taylor, 1856-1915. Ada juga Henry Elgin, ya kan, Frank B. Gilbert, ya, William M. Gilbert, ya. Menerangkan secara ilmiah bahwa metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi bekerja, tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi awal-awal teori manajemen itu muncul, ya kan, adalah bagaimana, ya, mencari metode terbaik untuk dilaksanakan, ya kan, mencari metode terbaik untuk menyeleksi karyawan, ya, untuk memotivasi para pekerja, ya kan, agar apa? Agar produktivitas di dalam perusahaan itu meningkat. Jadi tujuannya dulu adalah bagaimana misalnya karyawannya banyak, itu dipilih yang bagus, ya kan. Mereka sedikit tapi punya produktivitas yang tinggi. Nah, ada 4 filosofis. Ada 4 prinsip filosofis Friedrich Taylor, ya kan. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. Jadi metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas yang dapat ditentukan. Kemudian seleksi ilmiah para pekerja, ya kan. Sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas yang paling cocok dengannya.
Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Artinya para pekerja itu dilatih, dididik untuk lebih baik. Ya. Kemudian yang keempat, kerjasama bersahabat secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Jadi maksudnya adalah menggabungkan ya antara pribadi, manajemen dan tenaga kerja menjadi satu kesatuan ya sehingga bisa bekerja dengan baik. Sukses dari prinsip-prinsip tersebut memerlukan evolusi mental yang lengkap dari para manajer dan tenaga kerja. Jadi proses ini dilalui ya kan oleh para pekerja ya kan. Jadi ada perubahan tahap demi tahap, memerlukan evolusi. Jadi tidak sementa-menta perubahan sikap para ya karyawan ini ya kan untuk menjadikan produktivitas tinggi itu perlu waktu, perlu proses. Nah, Henry Elden ya, mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor. Pertama apa? Memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif bonus. Artinya apa? Artinya pekerja atau karyawan yang menyelesaikan tugasnya lebih dahulu atau melebihi target itu diberikan reward, diberikan bonus. Ya. Kemudian yang kedua mencatat kemajuan pekerja yang dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagian blok individual ya. Atau bisa disebut dengan bagan gen. Ya. Nah, gen. Nah, ini menunjukkan bahwa contohnya adalah setiap bulan dalam satu perusahaan itu mencari orang-orang terbaik dan diumumkan. Nah, mencatat kemajuan pekerja sehingga apa sehingga pekerja lebih berkompetisi ya. Jadi saya dulu pernah di asuransi Bumi Putra Syariah di Surabaya. Nah, setiap bulan itu memberikan reward kepada agen ya, yang memiliki produktivitas tertinggi di bulan itu. Nah, jadi siapa mereka ya kan? Top agen. Jadi ada top agen setiap bulan. Ya kan kemudian ada top supervisor. Nah, jadi agen supervisor yang memiliki produktivitas tertinggi jadi mendapat penghargaan, mendapat reward. Nah, sehingga apa? Sehingga masing-masing individu itu bekerja kemudian berkompetisi untuk lebih baik. Nah, ini Gilbert bersaudara tadi memperkenalkan mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Nah, jadi teori-teori manajemen ilmiah ini akan diterapkan untuk apa? Untuk mencari potensi. Masing-masing bekerja itu, masing-masing individu itu mampu bekerja secara maksimal, mampu memotivasi secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga terjadilah efektif dan efisien di dalam pekerjaan sehingga memunculkan produktivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, teori manajemen organisasi klasik. Tokohnya Henry Fayol, Mark Weber, Mary Parker Follett, ya, dan Chester E. Barnan. Menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Jadi menemukan kebutuhan untuk menemukan pedoman. Jadi hari ini kalau kita ngomong pekerjaan, ngomong pekerjaan yang efektif dan efisien, dimanapun itu maka kita akan menemukan namanya apa? Sering dikatakan SOP.
standar operasional prosedur yang terukur. Nah, gitu. Jadi baik itu kalau kita lihat ke perusahaan-perusahaan itu ada SOP-nya. Jadi masing-masing orang itu bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, jadi standar operasional prosedur. Nah, ini terus berkembang. Nah, Henry Fayol, ya kan, mengatakan bahwa manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Jadi ada 14 prinsip Fayol. Ya. Pertama adalah pembagian tugas, dua pemberian wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, ya kan? Ada imbalan, ya. Ada sentralisasi, ada hierarki, kemudian susunan, ya. Susunan maksudnya susunan struktur kepengurusan, kemudian keadilan, kemudian stabilitas staf, inisiatif dan semangat kebersamaan. Jadi ada 14 prinsip manajemen Fayol ini tadi yang bisa diterapkan untuk mencapai satu tujuan kegiatan organisasi. Mark Weber, ya, organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, ya, memerlukan pengendalian pengaturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati. Jadi yang pertama, bagaimana caranya mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari karyawan yang dinyatakan secara jelas. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan. Jadi setiap pekerjaan itu dievaluasi mana yang lebih unggul, itu yang diberikan inisiatif dan imbalan, ya. Nah, ini Mary Parker Follett, ya. Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Jadi manajemen itu menurut Mary Parker adalah bagaimana pekerjaan itu selesai tapi dilaksanakan oleh orang lain, ya. Teorinya bagaimana memperkenalkan bagian hubungan manusia dengan struktur organisasi, kemudian kelompok merupakan tempat individual menggabungkan bakat dan yang berbeda-beda menjadi satu yang lebih besar. Artinya kita semua ini punya kemampuan yang berbeda-beda dari banyak orang, tapi kita punya satu misi, satu target, tujuan yang besar. Fungsi kontrol bagaimana mengendalikan secara utuh, memperhitungkan bukan hanya individu tapi kelompok. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikut sertakan hubungan yang lebih luas, ya, baik dari organisasi maupun dari luar batas organisasi. Nah, kalau Caster Barnett, ya kan, mengatakan bahwa mengidentifikasi organisasi informasi dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informasi di tempat bekerja. Jadi ketika orang itu berkumpul, ya kan, dalam suatu organisasi formal itu tidak akan dapat mencapai tujuan jika mereka bergerak sendiri-sendiri. Ya. Tetapi banyak orang itu akan bisa mencapai tujuan manakala ada misi-misi yang dibangun. Ya. Nah, Chester memperkenalkan istilah zone of indifference. Ya kan? Jadi kecenderungan yang mengkondisikan individu dapat menerima perintah yang berbeda dalam rentang tanggung jawab dan aktivitas yang dikenal. Jadi orang itu akan
bekerja sesuai dengan tupoksinya yang dia menjadikan tanggung jawab, akan tetapi dia ya kan harus mengenal, harus mengetahui bagian orang lainnya. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Lanjut, teori yang ketiga ya. Atau behavioral scientific ya, oleh Elton Mayor, Abraham Maslow, dan Douglas M. Gregor. Ya kan? Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik yang tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Ya. Pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Nah, Ethel Mayer bagaimana teorinya? Ya, penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Jadi dia meneliti ya tingkah laku manusia dalam lingkungan bekerja. Pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Kelompok informal, lingkungan sosial, dan karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Jadi dia berpikir bahwa karyawan itu akan bisa bekerja secara maksimal manakala dia diperhatikan dalam hal apa? Dalam hal kesejahteraan, dalam hal individu. Jadi perhatian pemimpin ya kan, itu penting untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Abraham Maslow ya, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan untuk memotivasi manusia ya kan untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat secara hierarkis ya. Mungkin teman-teman sering mendengar teori Abraham Maslow ya kan. Teori secara hierarkis kebutuhan akan primer, sekunder ya kan, kemudian tersier itu secara hierarkis dibuat. Yang pertama adalah kebutuhan apa? Kebutuhan biologis, kebutuhan mangan, minum ya kan, sandang, papan dan seterusnya sampai meningkat. Kemudian McGregor ya kan membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia yang berdekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi, pekerjaan yang dibenci oleh karyawan yang harus diberi motivasi dengan paksaan uang atau pujian. Jadi ini teori X-nya ya, bahwa pekerja itu akan lebih semangat manakala dia bekerja dengan motivasi dan diberi motivasi dan ada reward uang. Sementara teori pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja, melakukan pekerjaannya dengan baik. Evolusi dari manajemen 4 ya, yaitu aliran ilmu manajemen ya. Pendekatan masalah manajemen dengan menggunakan teknik matematik untuk membuat model, menganalisis dan menyelesaikan ya. Manajemen Science School ya. Jadi ada riset, ada operasional riset, tekniknya matematik untuk membuat model, menganalisis dan menyelesaikan masalah manajemen. Ini aliran hubungan manusia ya. Pada tahap aliran perilaku atau hubungan manusia, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia.
Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Kemudian manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu membantu dan menghadapi manusia melalui berbagai antara lain sosiologi dan psikologi. Nah, aliran manajemen modern muncul aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif merupakan gabungan dari operasional riset dan manajemen sains. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lain untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi para ilmuwan itu dikumpulkan untuk apa? Untuk memecahkan teori manajemen yang semakin kompleks. Nah, ini yang kedua, aliran manajemen berkembang. Kehadiran teknologi komputer membuat prosedur operasional riset lebih diinformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Lanjut, evolusi teori manajemen 5. Perkembangan mutakhir teori manajemen, yaitu pertama pendekatan sistem. Ya kan? Pandangan organisasi sebagai sistem yang dipersatukan diarahkan dari bagian-bagian yang berkaitan. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran organisasi mungkin bervariasi dari satu situasi atau lingkungan yang berbeda. Pandangan ini sering juga disebut dengan pendekatan situasional. Kemudian yang kedua adalah pendekatan keterlibatan dinamik atau dynamic engagement. Ya. Pandangan bahwa waktu dan hubungan manusia mendesak manajemen untuk memikirkan ulang pendekatan tradisional dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus berlangsung dengan cepat. Ya. Perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang, nah ini ada dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Ada teori divergensi, di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri tanpa memanfaatkan pandangan-pandangan aliran lain. Ada juga teori konvergensi yang menampilkan aliran satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Nah, yang selanjutnya ada teori sintetis, merupakan pengembangan menyeluruh lebih bersifat integrasi antara satu aliran dengan aliran yang lain. Ada juga proliferasi, merupakan satu bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen baru yang memusatkan perhatian pada satu permasalahan manajemen tertentu. Kesimpulan, manajemen dan organisasi merupakan produk dari sejarah, ya, keadaan sosial dan tempat kejadian, ya kan, itu mempengaruhi bagaimana teori manajemen itu berkembang. Belajar teori manajemen membantu kita untuk membantu kita ya memahami manajemen dan organisasi yang semakin kompleks. Nah, jadi teori manajemen itu terus berkembang. Awal mulanya teori itu muncul karena apa? Karena ya kebutuhan terhadap bagaimana suatu pekerjaan, ya, suatu perusahaan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Jadi itu teman-teman kira-kira perkembangan sejarah, ya, perkembangan teori manajemen, nanti bisa teman-teman pelajari lagi lebih mendalam di beberapa buku, ya, dan tulisan. Tapi secara garis besar ada 4 teori manajemen itu. Monggo mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ya nanti kalau butuh waktu nyambung, nanti kalau putus bisa masuk lagi ya.
Karena kita dibatasi 45 menit. Ini hampir selesai, mungkin kurang 5 menit. Monggo silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi ya. Kita diskusi, mungkin nanti teman-teman punya urun rembuk yang lain sehingga kita bisa saling melengkapi. Monggo silahkan. Pak, diskusi di luar materi boleh? Boleh ya, apalagi kaitannya sama manajemen kita sangkutkan enggak apa. Kalau kedepannya memakai Google Meet gimana? Tidak apa-apa. Google Meet itu ya masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Di Google Meet itu saya rasa sering mantul suaranya. Sehingga di record itu kurang bagus. Tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa nanti kita coba minggu depan pakai Google Meet. Ya. Saya juga pernah dan sering juga pakai Google Meet. Tapi saya rasa sinyalnya lebih stabil pakai Zoom. Tapi tidak apa-apa, minggu depan masukannya saya terima, nanti saya buatkan Google Meet. Oke, makasih Mbak Ria. Mungkin yang lain monggo. Ada yang ditanyakan? Silahkan, santai saja. Tanya materi, tanya pengalaman, tanya enggak apa-apa, silahkan. Ya, kalau belajar teori ya rotok mulek ngono kuwi mau. Ya, bisa dipelajari di mana-mana, tapi kalau mungkin berkaitan dengan praktek kita sehari-hari mungkin lebih mengena. Pembagian tugasnya kan, Mbak? Mulai minggu depan. Kan saya menyampaikan 2 kali pertemuan ya, nanti minggu depan mulai diskusi sehingga materinya nanti saya share di grup. Saya, Pak. Nah, monggo. Teori itu yang maksudnya yang lebih membantu jenengan yang lebih bagus yang mana, Pak? Dari keempat teori itu. Ya. Sejarah itu kan gini, sejarah itu kan paling tidak kita tahu teori manajemen yang bisa melahirkan sampai sekarang itu dari mana. Ya, itu paling tidak menjadi pengetahuan kita. Hari ini manajemen yang paling tepat yang dipakai yang mana? Ya tergantung manajemen itu kita gunakan untuk apa. Kalau manajemen organisasi ya kan, saudara pemimpin berarti bagaimana manajemen itu digunakan untuk mempengaruhi orang bekerja efektif dan efisien terhadap orang-orang di bawah sampean sebagai organisasi. Tapi beda lagi yang efektif yang mana? Ya kalau sekarang misalnya kita butuh teori manajemen bagaimana